Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Bang Habib. Bang Habib melihatnya sendiri sebenarnya apa sih yang diuntungkan dengan adanya wacana dipercepat ini? Ya itu yang menjadi pertanyaan kita justru ya. Dipercepat itu apakah dalam konteks apa? Merecovery hak konstitusional siapa? Dan posisinya saat ini siapakah yang dirugikan hak konstitusional dengan jadwal yang ada sekarang? Tanpa itu saya pikir tidak cukup alasan untuk merubah undang-undang. Kalau misalnya tadi Prof. Mahfud menyampaikan supaya nggak ribut, tegang secara politik. Yang namanya politisi sih itulah dinamikanya. Ya, dinamika di dunia politik pasti seperti itu. Nah, dan jangan sampai yang perlu diantisipasi adalah produk perundang-undangan yang baru justru merugikan sebagian orang. Atau setidaknya produk undang-undang yang baru, peraturan perundang-undangan yang baru jangan sampai dianggap merugikan sebagian orang. Nah, ini bahaya. Karena merugikan satu orang kan berlaku azas. Setiap peraturan perundang-undangan itu ya kan yang terbaru haruslah lebih menguntungkan bagi semua orang dari segi asas kemanfaatan. Kalau sampai menimbulkan kerugian apalagi orang tersebut adalah salah satu kontestan pemilu misalnya, ini bisa memendam bom waktu karena ini bisa menjadi salah satu dasar pengajuan gugatan terhadap keabsahan pemilu. Kan repot ya kan? Kita sudah capek-capek, kawan-kawan KPU bekerja keras luar biasa ya. Ketika prosesnya nanti selesai misalnya ada masuk gugatan dari orang yang merasa dirugikan terhadap proses yang sudah berjalan panjang. Jangan sampai nilai setitik ini merusak susu sebelanga ya. Jadi mungkin nggak pas kalau ibaratnya. Tapi jangan sampai persoalan yang kecil membuat masalah terhadap sistem yang sudah berjalan panjang. Nah, kita betul-betul saat ini menanti ya alasan-alasannya itu seperti apa, urgensinya ya, apa, rasio legisnya apa, hak siapa yang saat ini dilanggar dan hak siapa yang akan di-recover dengan berlakunya dimajukannya peraturan ini. Ya, itu soal urgensi. Tapi kalau tadi menyambung yang disampaikan oleh Prof. Wiwi itu kan menyampaikan bahwa ini sebagai upaya untuk memantik partai politik segera mengumumkan pasangan capres-cawapres. Itu Gerindra merasa dirugikan nggak atas itu? Enggak, ini bukan persoalan dirugikan nggak dirugikan. Ya. Soal kita pengen cepat atau lambat itu kan buah dari sistem. Mulai di konstitusi kita kan mengatur pasangan capres dan cawapres itu dicalonkan ya oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketika kita bicara gabungan kan tentu melibatkan beberapa institusi yang pasti orang memerlukan waktu untuk berdiskusi, bernegosiasi, ya kan ya, dan lain sebagainya. Itu di Undang-Undang Dasarnya itu sudah seperti itu. Itu sudah menjadi penyebab agak lama memang kita kalau merumuskan capres dan cawapres. Beda misalnya setiap partai politik boleh maju atau setiap orang boleh maju sebagai capres dan cawapres tanpa presidential threshold. Itu nggak akan banyak otak-atik kayak beginian. Tapi kan memang itu juga, tetapi peraturan itu yang ada di konstitusi, yang ada di undang-undang, itu kan memang dibuat juga dengan dasar-dasar, argumentasi-argumentasi. Misalnya pengen ada perampingan ya dalam struktur perpolitikan kita, hal yang sering disampaikan oleh Prof. Wiwi ya, supaya misalnya nggak terlalu banyak lah nih partai politik misalnya bisa lebih sederhana baik peserta pemilu maupun yang di parlemen ya kan. Itu bagus juga untuk jangka panjang ya kan. Nah, akhirnya mengakibatkan pada akhirnya ini dalam penentuan capres dan cawapres lama. Siapa yang nggak mau cepat misalnya menentukan capres dan cawapres, semua kan pasti mau cepat, tetapi faktanya karena sistemnya akhirnya menjadi lama. Iya, Bang Habib, artinya dengan percepatan ini waktu tinggal sebulan lagi walaupun belum ditentukan oleh DPR, tapi paling tidak parpol itu harus siap dengan menyebutkan, mengumumkan dan mendaftar. Kita memang harus tetapi ini akan mengganggu tidak flow dari tadi koordinasi untuk koalisi sendiri, kemudian penyebutan dari cawapres ini sendiri gitu? Ya mengganggu nggak mengganggu itu menurut saya bukan hal yang penting dibahas sekarang ya, tetapi kami memang harus siap. Tapi untuk siap itu kan kami harus tahu dulu nih alasan perubahan peraturan perundang-undangannya gitu. Jadi jangan sampai kami dianggap nggak siap, karena merasa terganggu dan lain sebagainya, nggak begitu juga gitu loh. Kita kan dalam konteks juga edukasi. Berubahnya peraturan perundang-undangan itu harus jelas alasan urgensinya. Gitu. Oke, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Bang Hermawi, kalau gitu merasa dirugikan nggak sih sebetulnya Nasdem Bang? Tadi kan dipertanyakan soal urgensinya. Ini bukan soal dirugikan atau tidak dirugikan. Saya mau lanjutkan Pak Habib tadi, setiap perubahan ini kan ada implikasinya. Nanti sosialisasi, ketentuan yang sekarang itu sudah disosialisasikan oleh KPU. Kita ke bawah, ke struktur kita sampai ke desa,
kita juga sudah sosialisasikan. Kader-kader partai itu sudah hafal tanggal-tanggalnya. Yang belum jelas buat kita adalah ini urgensinya apa. Kalau dibilang dinamika politik, ribut dan segala macam, partai politik ini sudah matang semua, sudah dewasa semua. Nggak usah didorong-dorong dengan percepatan seperti ini. Partai politik itu tahu timing-timingnya, dan mereka memang sekarang sedang berunding. Kalau kita sih partai politik itu siap tidak siap harus siap. Kenapa? Karena yang ada di parlemen itu kalau dia tidak ikut mencalonkan, dia dijatuhkan sanksi itu oleh undang-undang. Jadi poin kita sebenarnya tidak mudah melempar ke wacana. Ini implikasinya banyak. Sosialisasi ini nanti menyangkut dana lagi. Kalau KPU bilang kami perlu tambahan uang, apa Pak Habib mau sahkan kasih uang lagi dari Dewan. Jadi maksud saya setiap wacana yang kita lempar itu kita harus pikir implikasinya. Nah kalau wacana ini apakah kemudian akan mempengaruhi psikologis partai politik untuk mengumumkan kapan pasangan capres-cawapres ini akan berpengaruh ke sana nggak? Kalau menurut Bang Hermawi? Saya tidak tahu yang lain, tapi bagi kita itu kalau bagi kita itu karena koalisi kita ramping dan kita sudah siap, sebenarnya bagi kita tidak ada masalah. Tapi poin kita kan urusan rakyat ini. Rakyat kan harus tahu perubahan ini. Rakyat harus visualisasikan. Dia adalah subjek dari pemilu itu. Oleh karena itu tidak boleh sembarangan seperti kata Habib tadi, tidak boleh sedikit-sedikit dilemparkan wacana. Kalau hanya sekarang dinamika politik sekarang memang memanas, tapi masih dalam koridor. Partai-partai politik masih bisa bersilaturahmi segala macam. Apa jangan-jangan dengan ada percepatan ini justru membuat semakin memanas karena koalisi yang tadinya tertata rapi paling tidak memang ada ya, Anda yang mengatakan itu bukan begitu? saya tidak mengatakan itu, tapi poin saya, maksud saya isu yang dilempar ini belum dengan dasar-dasar yang kuat seperti kata Pak Habib tadi. Jadi poin kita ini kan kita mau semakin mengerucut ke arah penetapan tanggal pilkada. Harusnya ide-ide itu apalagi terutama dari pemerintah harusnya dipertimbangkan dulu. Kalau Pak Mahfud yang bicara, beliau dengan jabatan yang tinggi, dengan kredibilitas seperti itu, pasti menarik perhatian. Buktinya sekarang TV One menjadikan ini sebagai topik. Kita tangkap poinnya Bang Hermawi. Saya mau ke Bang Andreas kalau gitu. Pertanyaan sama juga, kalau Bang Andreas melihat mengenai wacana percepatan pendaftaran capres-cawapres ke KPU ini akan berpengaruh terhadap psikologis PDI Perjuangan nggak untuk mengumumkan atau setidaknya waktu untuk mengumumkan cawapres? Ya, namanya juga wacana, dan wacana ini akan menjadi definitif kalau kemudian memang ada keputusan, dan itu biasanya dan itu harus dilakukan di Komisi 2 bersama dengan pemerintah dan dalam hal ini Mendagri dan kemudian juga dengan KPU. Tapi pada prinsipnya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, PDI Perjuangan harus siap dengan segala situasi. Tadi kata kunci yang apa yang disampaikan oleh Mbak Wiwi tadi, ya sebagai peserta pemilu kita siap dan kita adjust dengan situasi-situasi yang ada. Kita paham apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa itu debatable, bisa diperdebatkan dalam arti bahwa ada pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa ya rakyat sekarang perlu tahu lebih cepat, jangan sampai ada waktu yang jeda yang terlalu panjang yang bisa menimbulkan perubahan-perubahan. Nah itu semua adalah argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh ya dalam hal ini pengusul apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud sebagai wacana, tapi sebagai peserta pemilu ya kita taat pada aturan. Dan kalau aturan itu berubah, kita adjust dengan aturan tersebut. Bang Andreas, sebentar, ini harus didalami, tadi belum tergali. Kalau Anda menyampaikan PDI Perjuangan siap-siap, ini terkonversi bahwa Anda sepakat dengan wacana ini atau enggak? Ya, ini soal wacana ini, dan wacana ini akan dibicarakan secara serius di dalam forum yang resmi, yaitu di Komisi 2. Bisa saja nanti ada pertemuan dan kesepakatan baru yang menyesuaikan dengan argumentasi yang dianggap masuk di dalam akal peserta dan akal sehat publik gitu. Misalnya gitu, apakah ya percepatan ini ya bisa menjadi pertimbangan karena masyarakat ingin tahu lebih cepat ya siapa calon wakil presiden, siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden, dan jangan menimbulkan terlalu lama jeda di dalam proses sampai dengan hari definitif ketika pendaftaran, karena memang sekarang agak lama gitu, dengan 5 minggu memang waktunya agak terlalu panjang antara
pendaftaran misalnya sekarang yang tanggal 19 Oktober sampai 24 November itu menurut saya juga agak panjang memang. Iya. Tapi bisa dipersempit menjadi 1 minggu atau menjadi 2 minggu. Kalau sekarang kan Pak Mahfud usulkan 1 minggu dan dipercepat dimajukan ke depan 1 minggu. Nah, ya waktu-waktu seperti ini kan bisa bisa didiskusikan di dalam forum Komisi 2 bersama dengan pemerintah dan KPU nanti gitu. Baik, Bang Andreas, kalau melihatnya dengan percepatan ini artinya memangkas waktu untuk menentukan siapa cawapres yang paling tepat, mengingat kan seperti yang disampaikan begitu ya, bahwa ada nama-nama yang beredar sebagai pasangan dari Ganjar Pranowo di luar dari koalisi sendiri gitu. Artinya apakah flow percepatan ini akan mengganggu utak-atik dari koalisi sendiri untuk menentukan siapa cawapresnya? Ya itu akan menyesuaikan dengan situasi gitu. Tapi pada prinsipnya ya calon presiden kan sudah diputuskan gitu. Tinggal bagaimana ya membicarakan bersama dengan partai-partai yang lain, partai-partai yang pengusung untuk bicarakan calon wakil presiden gitu. Dan ya setelah itu ya kita tinggal mendaftarkan, sesederhana itu gitu. Artinya bahwa proses itu ya kita sudah biasa berhadapan dengan berbagai macam situasi. Dan sebagai peserta seperti yang saya katakan tadi, kita taat pada aturan dan kita melaksanakan aturan tersebut menyesuaikan dengan perubahan, atau kalau misalnya ada perubahan atau kalau tidak ada perubahan kita ikuti aturan itu gitu. Ya, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Prof. Wiwi kalau gitu. Prof. Wiwi, ini tadi sudah dengar ya suara dari PD Perjuangan, Nasdem dan juga Gerindra. Sebetulnya dengan wacana ini siapa yang diuntungkan? Prof. Wiwi. Iya, saya melihat memang dari Gerindra dan Nasdem itu sama ya perspektifnya ya. Tapi Bang Andreas ya PDI Perjuangan tidak ada masalah, ya sudah kan gitu. Lah cuman masalahnya Mbak, yang ini tidak boleh ya kita membuat peraturan tambal sulam. Maka kalau kita memang pro pada pencerdasan bangsa ini, karena pemilu ini adalah sebagian besar adalah proses pembelajaran, maka harus dipertanyakan apa urgensinya, apa relevansinya, signifikansinya, dan bagaimana dampaknya. Katakan kalau Bill gitu ya, tanggal 10 sampai tanggal 6 sebagai pendaftaran Oktober gitu ya, berarti 6 hari. Itu nanti akan berdampak untuk tenggang waktu, rentang waktu kampanyenya tidak. Lalu berapa lama? Yang tadinya 70 hari akan menjadi berapa hari akhirnya kan gitu. Ini yang juga harus jelas gitu ya, hitung-hitungan tahapannya dan sebagainya begitu diubah. Jadi jangan hanya ini menimbulkan tension atau bahkan akan ada gejolak politik dan sebagainya. Lah ini kan satu rasional gitu ya dalam politik itu. Rasionalitas politik kita ini yang harus betul-betul dibiasakan dengan argumentasi yang clear gitu ya, dan mengetahui dampak konkretnya. Jadi bukan kira-kira, tapi dampak konkretnya dengan kondisi kita yang mungkin masyarakat yang terancam kohesivitasnya, harmoni sosial masyarakat ini akan terancam kalau gitu ya. Terus menerus ada komunikasi politik yang tidak jelas dari para elit itu dalam membangun koalisi maupun menetapkan paslon. Lah ini harus juga dijelaskan sehingga di situ elit-elitnya juga diajak ngomong, diajak berbicara gitu tentang bagaimana kesiapan, kesanggupan dari semua partai politik. Tidak cukup satu saja yang bersedia. Kalau PDI Perjuangan saja yang bersedia, nanti bagaimana yang lain kan itu. Nah ini yang juga harus diantisipasi kalau menurut saya, Mbak Gina. Oke, tadi mempertanyakan mengenai urgensi wacana ini. Nanti kita tunggu ya perkembangan seperti apa. Apakah akan disetujui oleh DPR RI atau tidak. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Prof. Wiwi, kemudian dari Bang Andreas, Bang Habibur Rahman dan juga Bang Hermawi sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.